Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Setelah melakukan asesmen terhadap lokasi gelaran Formula E 2023, BNPT RI pastikan standar minimum pengamanan telah terpenuhi. Untuk memastikan perlindungan keamanan gelaran Formula E 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meninjau gelaran Formula E di Sirkuit Internasional IPRIX Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 3 Juni 2023. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Perlindungan BNPT RI, Brigjen Pol Imam Margono, beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Perlindungan BNPT RI nyatakan, BNPT memastikan pihak penyelenggara telah menjalankan rekomendasi asesmen dari BNPT RI terkait perlindungan keamanan dari ancaman terorisme. Ia juga menyatakan bahwa hasil asesmen yang telah dilakukan sudah memenuhi standar minimum pengamanan. Jadi kita ke sini itu dalam rangka kita ikut serta meninjau apakah asesmen kemarin kita laksanakan itu sudah dilaksanakan, saran-saran kita. Kaitannya dengan asesmen, kita sudah melaksanakan asesmen beberapa minggu yang lalu yang dilaksanakan oleh Pak Tio Kasubdit, dan hasilnya pada kelas level yang 76 kalau nggak salah itu. Sehingga itu sangat memenuhi syarat untuk dilaksanakan suatu event yang sifatnya internasional maupun VIP. Sementara itu, Project Director Formula E Ivan Permana mengapresiasi BNPT yang telah mendukung keamanan gelaran Formula E 2023. Dengan standar keamanan yang telah direkomendasikan oleh BNPT, dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam kejuaraan dunia tersebut. Masyarakat dan dengan adanya tim dari BNPT yang turut mendukung acara kami sangat bersyukur. Ini akan memastikan masyarakat merasakan kegiatan ini dengan aman dan nyaman juga. Gelaran balap mobil listrik internasional tersebut diikuti oleh 11 tim dari 8 negara di dunia dan dijadwalkan berlangsung pada 3 sampai dengan 4 Juni 2023 di Jakarta International IPRIX Ancol, Jakarta Utara. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil hadiri 3rd ASEAN-US Regional Workshop on Preventing and Countering Violent Extremism. Loka karya ini membahas ketahanan masyarakat, perempuan, dan pemuda dalam melawan ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam rangka memperkuat kerjasama multilateral di bidang penanggulangan terorisme, BNPT selaku Ketua Senior Official Meeting on Transnational Crime atau SOMTC bertindak sebagai co-host bersama pemerintah Amerika Serikat dalam 3rd ASEAN-US Regional Workshop on Preventing and Countering Violent Extremism di Bali pada 6-7 Juni 2023. Bertajuk Community Resilience in ASEAN, acara ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil, Mission Director USAID Development Mission for Asia Dr. Stephen Olive, dan sekitar 80 peserta dari negara anggota ASEAN, perwakilan para mitra, ahli, akademisi, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat. Membuka acara, Mission Director USAID Development Mission for Asia Dr. Stephen Olive sampaikan bahwa pertemuan ini mengangkat tema ketahanan masyarakat terkait pentingnya keterlibatan dan peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme dan ekstremisme. We see the critical importance of taking a holistic approach that involves civil society and the private sector, as well as an inclusive approach where women, youth, and historically marginalized groups are meaningfully engaged in dialogue and decision-making roles. Therefore, the theme of this year's workshop is community resilience, defined by the ability of communities to anticipate, adapt, withstand, and recover quickly together. Menambahkan dirinya,
Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel menyampaikan sejumlah isu yang dibahas dalam acara, di antaranya peran perempuan dan pemuda dalam membangun ketahanan masyarakat. Ada beberapa isu yang akan diangkat. Yang pertama adalah kita akan membangun community resilient in ASEAN, kemudian dengan mengikut sertakan para pemuda mengangkat juga peran daripada wanita di sini, membangun suatu early warning dan early response dari semua negara. Kemudian berikutnya adalah tukar-menukar informasi bagaimana membangun community relation di masing-masing negara ASEAN ini. Negara ASEAN di bawah koordinasi dan juga bantuan daripada USAID. Kepala Bagian Konvensi Internasional di FUB Interpolri, Kombes Pol Dodit Prasetyo Aji, menyoroti posisi Indonesia sebagai lead shepherd dalam Working Group on Counterterrorism di wilayah Asia Tenggara. Untuk itu pihaknya telah bekerja sama dengan BNPT yang merupakan koordinator dalam gelaran Lokakarya ini. Salah satu isu yang dijalankan dalam kondisi ini adalah masalah counterterrorism, di mana Indonesia sebagai lead shepherd dari Working Group on Counterterrorism. Bali Work Plan ini merupakan implementasi dari kegiatan Working Group tersebut yang kita bekerja sama dengan BNPT untuk masalah pelaksanaan workshop dan lain sebagainya. Sejalan dengan tema Lokakarya, BNPT turut berperan aktif dalam melibatkan masyarakat, termasuk kaum perempuan dan pemuda sebagai bagian dari upaya pencegahan terorisme. Pertemuan ini juga merupakan implementasi dari Bali Work Plan 2019-2025 yang disusun oleh Indonesia sebagai ketua SOMTC Working Group on Counterterrorism dengan didukung oleh ASEAN USAID Partnership for Regional Optimization dan sejumlah badan sektoral ASEAN. Digelar selama 2 hari, pertemuan akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ketahanan masyarakat dan mekanisme early warning, early response dalam melawan ekstremis berbasis kekerasan pada 7 Juni 2023. BNPT tanda tangani nota kesepahaman bersama PT Reksa Nusa Praja pada 7 Juni 2023 di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Kerjasama yang disepakati meliputi berbagai poin pencegahan radikalisme dan terorisme di perusahaan, termasuk pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia. Berlokasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Selasa 6 Juni 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tanda tangani nota kesepahaman dengan PT Reksa Nusa Praja. Acara dihadiri oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra, jajaran BNPT, dan Direktur Utama PT RNP beserta jajaran. Kerjasama ini terkait pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia di berbagai perusahaan agar terhindar dari paparan paham radikalisme dan terorisme. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI, Irjen Pol Ibnu Sohendra sampaikan, perusahaan harus selalu waspada karena ideologi radikal intoleran dapat dengan mudah masuk. Sementara itu, Direktur PT Utama PT RNP Taufik Alimi menjelaskan adanya keresahan pada sejumlah perusahaan akan ancaman paparan radikalisme dan terorisme yang menargetkan karyawan swasta. Untuk itu, dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat peran setiap unsur negara termasuk pihak swasta, agar senantiasa menjaga semangat bela negara dan membentuk kekuatan bersama melawan ideologi radikalisme dan terorisme. Berikutnya hadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel sampaikan rancangan penyesuaian tata organisasi guna optimalisasi tugas dan fungsi BNPT. Rabu 7 Juni 2023, Kepala BNPT didampingi pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya BNPT hadir dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Dilaksanakan di Gedung Nusantara II DPR RI, pertemuan ini membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dan rencana kerja pemerintah tahun 2024. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel sampaikan bahwa pagu anggaran yang diusulkan BNPT sejalan dengan penyesuaian tata organisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
Penyesuaian tersebut guna mengoptimalisasi tugas dan fungsi BNPT, antara lain dalam program deradikalisasi, kontraradikalisasi, kesiapsiagaan nasional, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, Jenderal Bintang 3 tersebut sampaikan mengenai pentingnya penempatan perwakilan BNPT di berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian juga diperlukan unit pelaksana teknis di daerah yang dibagi menjadi 13 wilayah dari 34 provinsi berdasarkan dengan tantangan dan sebaran daripada paham radikalisme dan terorisme, dan tentunya ditambah dengan 4 perwakilan BNPT di luar negeri, yaitu di tempat-tempat di mana ada warga negara Indonesia ya, yang tergabung dalam organisasi terorisme internasional, antara lain di Irak, Suriah, kemudian di Filipina dan di Afghanistan, ditambah dengan tempat perlintasan daripada FTF dari Indonesia di wilayah Turki. Dalam kesempatan ini, seluruh fraksi berikan masukan serta dukungan terhadap program kerja BNPT. Menutup rapat kerja, Pangeran Khairul Saleh selaku pimpinan rapat kerja sampaikan bahwa DPR RI sepakat menerima penjelasan usulan program kerja BNPT pada rapat kerja hari ini. Deputi Kerjasama Internasional BNPT Andika Krisnayudanto mewakili Indonesia selaku Ketua Senior Official Meeting on Transnational Crime dalam Third ASEAN-US Regional Workshop on PCVE pada 7 Juni 2023. Lokakarya ini menghasilkan 10 poin rekomendasi untuk melawan ekstremisme di kawasan Asia Tenggara. Masih dalam rangkaian kegiatan di Bali, Indonesia dan ke-9 negara anggota ASEAN lainnya hadiri Third ASEAN-US Regional Workshop on Preventing and Countering Violent Extremism bersama pemerintah Amerika Serikat. Usai membahas 3 sesi pada pertemuan sebelumnya, lokakarya di sesi keempat ini berfokus pada ketahanan masyarakat dan mekanisme Early Warning, Early Response atau dikenal dengan EWAR. Digelar pada 7 Juni 2023, kegiatan ini memperkenalkan mekanisme EWAR guna meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan penanganan dini terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan. Program Director All In for Development, William Owens, sampaikan temuannya bahwa mekanisme EWAR dapat diimplementasikan dengan baik ketika melibatkan kaum perempuan, pemuda, dan pemuka agama. Karena semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam pencegahan aksi ekstremisme, kepercayaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan semakin tercipta. In our research, we found 2 things really stood out. One was the EWAR efforts that we identified in Southeast Asia and then the best practice in other parts of the world. Those activities were always more successful when women, youth, and religious leaders were involved at the beginning, from the design stage. It really depends on a really broad group of people participating in that data collection in order to be successful in the long term. Di kesempatan ini, para peserta juga mengikuti sesi group exercise dalam membahas penerapan mekanisme EWAR. Selain itu, pertemuan turut membahas kerjasama lintas sektor dalam menangani propaganda ekstremisme berbasis kekerasan secara daring. Seperti dikatakan oleh Public Policy Associate Manager Meta Platforms, Prashant Waikar, bahwa pihaknya dan Global Internet Forum on Counter-Terrorism atau GIFCT secara aktif berikan pelatihan kepada organisasi masyarakat sipil terkait pencegahan ekstremisme di dunia maya. Beyond product-based interventions, we also engage in upstream preventions work primarily through capacity building programs. Through this initiative, basically we partner with external organizations that really have the expertise in and around training CSOs to effectively produce counter-messaging so that they are able to amplify the kind of work they're already doing on social media. Menutup pertemuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisnayudanto dan Acting Director for CVE, US Department of State, Shari Clark sampaikan hasil dari lokakarya ini, yakni 10 rekomendasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat di ASEAN, salah satunya dengan lebih melibatkan generasi muda dalam melawan ekstremisme berbasis kekerasan. Kepada peserta yang hadir, ia sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.
I'm very heartened by the fact that we can come to a conclusion with the non-binding recommendations, and this sets out a good number of work that we can do. And I think one of them is that I would also like to thank and convey my deepest appreciation to the U.S. government for being one of the most vibrant dialogue partners for ASEAN. Untuk selanjutnya, seluruh peserta akan mengikuti Third Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force Meeting dan Third Asian Partners Meeting for the Implementation of the Bali Work Plan 2019-2025 pada 8 hingga 9 Juni 2023. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan di lapangan selama 70 hari, tim auditor BPK RI laksanakan exit meeting dengan BNPT di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Sekretaris Utama BNPT beserta jajaran sambut kedatangan tim audit Badan Pemeriksa Keuangan yang dipimpin oleh Ida Irawati selaku Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa bersama tim audit BPK RI. Dalam exit meeting tersebut, Wakil Penanggung Jawab 1 BPK Ida Irawati paparkan hasil pemeriksaan BPK selama 70 hari terhadap kewajaran laporan keuangan BNPT tahun 2022. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono sampaikan melalui laporan ini, BNPT berkomitmen untuk melanjutkan kinerja yang baik, profesional, dan akuntabel. Insya Allah dengan hasil wasrik, tadi ada beberapa hal yang disempurnakan harus diperbaiki pun tidak material secara nilai. Mudah-mudahan kita berharap BNPT tetap mendapatkan opini atas laporan keuangan di tahun 2022, yaitu hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2022, nanti opininya insya Allah mudah-mudahan tetap wajar tanpa pengecualian ataupun WTP yang ke 10 kali berturut-turut. Menambahkan pernyataan tersebut, Inspektur BNPT Catur Iman turut sampaikan pentingnya menjaga akuntabilitas dan komunikasi yang baik dengan auditor. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak auditor supaya tidak ada misleading, tidak ada informasi yang disalahartikan dan sebagainya. Sekretaris Utama BNPT turut mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan masukan kepada BNPT untuk mencapai organisasi yang sehat dalam tata kelola, baik secara administrasi maupun operasional. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam upaya mengoptimalkan implementasi Bali Work Plan 2019-2025. Untuk mengoptimalkan Bali Work Plan 2019-2025, BNPT RI bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat menggelar pertemuan Third Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force dan Third Asian Partners Meeting for the Implementation of the Bali Work Plan 2019-2025 di Bali pada 7 Juni 2023. Pertemuan dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI, Andika Krisna Yudanto, dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara ASEAN, Badan Sektoral ASEAN, serta mitra ASEAN. Dalam kesempatan ini, para peserta memaparkan terkait keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Bali Work Plan. Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI nyatakan, hingga kini ada kenaikan tingkat implementasi Bali Work Plan di kawasan ASEAN. Program pencegahan menjadi implementasi yang prioritas. Jadi sekarang itu kita sudah mencapai 36% dan beranjak dari tahun sebelumnya 26%. Kalau kita nilai dari efektivitas, sebetulnya berbagai kegiatan yang dilakukan itu cukup efektif. Untuk implementasi kita masih berpacu pada pelaksanaan dari pilar ke-1, yaitu mengenai pencegahan. Bali Work Plan 2019-2025 dibentuk sejak tahun 2019 untuk menanggulangi radikalisme ekstremisme di kawasan ASEAN yang memiliki 4 pilar yang meliputi pilar 1 fokus pada pencegahan, pilar 2 fokus pada kontraradikalisasi dan deradikalisasi, pilar 3 fokus pada penegakan hukum, dan pilar 4 fokus pada kemitraan dan kerjasama regional. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda.
Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.